Rumah limas merupakan rumah tradisional Sumatera Selatan. Selain ditandai dengan atapnya yang berbentuk limas, rumah tradisional ini memiliki lantai bertingkat-tingkat yang disebut bengkilas dan hanya dipergunakan untuk kepentingan keluarga seperti hajatan. Para tamu biasanya diterima di teras atau lantai kedua. Rumah limas ini memiliki nama lain, yaitu rumah bari. Di Malaysia, rumah limas ini juga banyak ditemukan di daerah Johor, Selangor, dan Terengganu. Konstruksi rumah limas adalah bentuk rumah panggung. Di rumah ini banyak ditemukan berbagai ragam hias yang menunjukkan identitas adat masyarakat. Rumah limas merupakan rumah tradisional khas Provinsi Sumatera Selatan. Dari namanya dijelaskan bahwa rumah ini berbentuk limas. Bangunannya bertingkat-tingkat dengan filosofi budaya tersendiri untuk setiap tingkatnya. Tingkat-tingkat ini disebut masyarakat sebagai bengkilas. Apabila Anda bertamu ke salah satu rumah limas di wilayah Sriwijaya ini, Anda akan diterima di teras atau lantai kedua saja. Rumah limas sangat luas dan seringkali digunakan sebagai tempat berlangsungnya hajatan atau acara adat. Luasnya mulai dari 400 hingga 1000 meter persegi. Bahan material dalam pembuatan dinding, lantai, serta pintu menggunakan kayu tembesu. Sementara untuk tiang rumah pada umumnya menggunakan kayu unglen yang tahan air. Berbeda dengan rangka rumah yang terbuat dari kayu seru. Kayu ini cukup langka. Kayu ini sengaja tidak digunakan untuk bagian bawah rumah limas, sebab kayu seru dalam kebudayaannya dilarang untuk diinjak atau dilangkahi. Nilai-nilai budaya Palembang juga dapat Anda rasakan dari ornamen ukiran pada pintu dan dindingnya. Selain berbentuk limas, rumah tradisional Sumatera Selatan ini juga tampak seperti rumah panggung dengan tiang-tiangnya yang dirancang sehingga ke dalam tanah. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis lingkungannya yang berada di daerah perairan. Denah rumah limas, adat yang kental sangat mendasari pembangunan rumah limas. Tingkatan yang dimiliki rumah ini disertai dengan 5 ruangan yang disebut dengan kekijing. Hal ini menjadi simbol atas 5 jenjang kehidupan bermasyarakat, yaitu usia, jenis, bakat, pangkat, dan martabat. Detail setiap tingkatnya pun berbeda-beda. Tingkatan rumah limas. Pada tingkat pertama yang disebut pagar tenggalung, ruangannya tidak memiliki dinding pembatas, terhampar seperti beranda saja. Suasana di tingkat pertama lebih santai dan biasa berfungsi sebagai tempat menerima tamu saat acara adat. Kemudian kita beranjak ke ruang kedua, jogan, begitu mereka menyebutnya. Digunakan sebagai tempat berkumpul khusus untuk pria. Naik lagi ke ruang ketiga yang diberi nama kekijing ketiga. Posisi lantai tentunya lebih tinggi dan diberi batas dengan menggunakan penyekat. Ruangan ini biasanya untuk tempat menerima para undangan dalam suatu acara atau hajatan, terutama untuk handai taulan yang sudah separuh bayar. Beranjak ke kekijing keempat, sebutan untuk ruang keempat yang memiliki posisi lebih tinggi lagi. Begitu juga dengan orang-orang yang dipersilakan untuk mengisi ruangan ini pun memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dan dihormati.
seperti undangan yang lebih tua, dapunto, dan datu. Nah, ruangan kelima yang memiliki ukuran terluas disebut gegajah. Di dalamnya terdapat ruang pangkang, amben tetuo, dan danamben keluarga. Amben adalah balai musyawarah. Amben tetuo sendiri digunakan sebagai tempat tuan rumah menerima tamu kehormatan, serta juga menjadi tempat pelaminan pengantin dalam acara perkawinan. Dibandingkan dengan ruang lainnya, gegajah adalah yang paling istimewa sebab memiliki kedudukan privasi yang sangat tinggi. Begitulah setiap ruang dan tingkatan rumah limas yang memiliki karakteristik masing-masing. Garis keturunan. Rumah limas tampak depan tingkat atau kijing yang dimiliki rumah limas menandakan garis keturunan asli masyarakat Palembang. Dalam kebudayaannya dikenal 3 jenis garis keturunan atau kedudukan seseorang, yaitu Ki Agus, Kemas atau Mas Agus, serta Raden. Tingkatan atau undakannya pun demikian. Yang terendah adalah tempat berkumpul golongan Ki Agus. Selanjutnya yang kedua diisi oleh garis keturunan Kemas dan atau Mas Agus. Kemudian yang ketiga diperuntukkan bagi golongan tertinggi yaitu kaum Raden. Rumah limas tampak samping di sisi lain. Hiasan atau ukiran yang ada di dalam rumah limas pun memiliki simbol-simbol tertentu. Jika Anda memiliki dengan sesama keadaannya, akan terlihat ornamen simbar atau tanduk pada bagian atas atap. Simbar dengan hiasan melati melambangkan mahkota yang bermakna kerukunan dan keagungan rumah adat ini. Tanduk yang menghiasi atap juga bermakna tertentu sesuai dengan jumlahnya. Saat ini, pembangunan rumah limas Sumatera Selatan sudah jarang dilakukan. Luas wilayahnya memakan biaya yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan membangun rumah tempat tinggal biasa. Namun jangan khawatir, Anda dapat berkunjung ke rumah limas milik keluarga Bayuki Wahab di Jalan Mayor Ruslan dan Hashim Ning di Jalan Pulo 24 Ilir, Palembang. Di sini Anda akan merasakan. Baiklah, terima kasih. Itu tadi pemaparan saya mengenai rumah limas. Selanjutnya di video ini saya akan menunjukkan cara pembuatan miniatur rumah limas yang masuk ke dalam seni rupa.